Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Faya ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Mudah Menghitung Warisan. Kita memasuki pelajaran ke-8, membahas tentang sebab-sebab warisan. Nah, adapun yang dimaksud dengan sebab, maka para ulama menjelaskan sebab adalah ma yalzamu min wujudihi al-wujudu wa yalzamu min adamihi al-adam. Sebab adalah sesuatu yang apabila ia ada, maka melazimkan yang lain juga ada. Dan sebaliknya, apabila ia tidak ada, maka melazimkan yang lain juga tidak ada. Misalnya, datangnya bulan Ramadan itu merupakan sebab adanya kewajiban berpuasa. Namun apabila bulan Ramadan itu belum tiba, maka tidak ada yang namanya kewajiban berpuasa. Maka begitu pula terkait sebab-sebab warisan, apabila sebab itu ada, maka ada warisan. Sementara apabila sebab tersebut tidak ada, maka tidak akan ada yang namanya warisan. Nah, apa saja sebab-sebab tersebut? Maka Syekh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Husain Ar-Rohabi rahimahullah, yang mana beliaulah yang mengarang matan Ar-Rohabiyah, ya. Beliau berkata tentang sebab-sebab warisan. Asbabu mirasil warasalasah kullun yufidu rabbahul wirasah wahya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawarisi sabab. Artinya, sebab-sebab warisan untuk manusia itu ada 3, yang mana setiap sebab itu memberikan faidah pewarisan kepada pemiliknya. Sebab-sebab tersebut adalah pernikahan, wala, dan nasab. Tidak ada sebab yang lain yang disepakati setelah 3 sebab tersebut. Ya, di sini Anda tambahi yang disepakati karena ada sebab-sebab yang lain, ya, namun sebab-sebab tersebut diperselisihkan oleh para ulama. Nanti kita akan sebutkan, ya, di akhir. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya sebab-sebab warisan yang disepakati itu ada 3. Yang pertama adalah an-nikah atau pernikahan. Ya, nikah di sini adalah akad nikah yang sah. Adapun akad nikah yang tidak sah, ya, seperti akad nikah batil atau fasid, maka tidak masuk dalam an-nikah yang dimaksud di sini. Jadi an-nikah, akad nikah yang sah walau hanya sebatas akad dan tidak sampai terjadi hubungan atau khalwat, ya. Maka suami dan istri ketika sudah terjadi akad nikah, salah satunya meninggal, maka pasangannya itu berhak mendapatkan warisan, ya, walaupun tidak sempat apa-apa. Hal ini sebagaimana firman Allah, dan bagianmu wahai para suami adalah setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Ini menunjukkan bahwasanya suami itu mendapatkan warisan dari istrinya, begitu juga istri mendapatkan warisan dari suaminya disebabkan karena an-nikah. Baik. Adapun sebab yang kedua yaitu al-wala atau pembebasan budak, ya. Al-wala adalah usubah atau warisan dengan ta'sib.
kita sudah sebutkan apa yang dimaksud dengan ta'sib, yaitu warisan dengan bagian tidak tentu, ya, yang senantiasa mendapatkan sisa. Nah, usubah atau warisan dengan ta'sib yang disebabkan jasa yang diberikan oleh mu'tiq, pembebas budak, ya, kepada budak yang ia merdekakan. Jadi ketika seseorang itu statusnya sebagai hamba sahaya, kemudian datang orang, ya, membelinya kemudian memerdekakannya, maka orang yang memerdekakan ini berhak mendapatkan warisan dari orang yang ia merdekakan. Ya, hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, al-wala liman a'taqa, atau al-wala diberikan kepada orang yang memerdekakan. Nah, inilah sebab yang kedua, yaitu al-wala atau pembebasan budak. Adapun yang ketiga adalah an-nasab, dan ini adalah yang paling banyak, ya. Dan yang dimaksud dengan an-nasab yaitu kerabat mayit melalui jalur kelahiran atau melalui jalur darah. Nah, yang mana an-nasab itu terbagi menjadi 3 macam. Ada yang disebut dengan al-usul atau pokok, ya, atau nenek moyang, ya, yang mana ini mencakup ayah, kakek, ibu, dan nenek, dan seterusnya ke atas, ya. Yang kedua adalah al-furu' atau keturunan, yang mana mencakup anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Dan yang ketiga adalah al-hawashi atau pinggir, yang mencakup saudara atau saudari kandung, saudara atau saudari seayah, saudara atau saudari seibu, ya, keponakan, paman kandung atau paman seayah, dan sepupu. Ya, semua itu masuk pada kelompok al-hawashi atau pinggir. Ya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Nah, inilah, ya, 3 macam sebab-sebab pewarisan. Ya, kita ulangi. Sebab-sebab warisan itu ada 3, yaitu pernikahan, yaitu akad nikah yang sah, ya. Maka perkataan kita nikah yang sah berarti nikah yang batil atau yang fasid itu tidak masuk pada sebab warisan. Yang mana dengannya suami mendapatkan warisan dari istrinya dan istri mendapatkan warisan dari suaminya walaupun hanya sebatas akad, ya, meskipun belum sempat berhubungan atau berkhalwat atau berdua-duaan. Artinya, anggaplah setelah terjadinya akad, kemudian salah seorang di antara suami atau istri ini meninggal, maka sudah terjadi pewarisan. Baik. Adapun yang kedua, wala, ya, yang mana wala di sini maksudnya adalah pembebasan budak, yaitu pewarisan dengan ta'sib disebabkan jasa yang diberikan seseorang kepada orang yang ia merdekakan, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal wala'u liman a'taqa, sesungguhnya wala hanya diberikan untuk orang yang memerdekakan, ya, muttafaqun alaih. Dengannya, yaitu dengan wala, mu'tiq atau pembebas budak dari kalangan laki-laki, dan mu'tiqah atau pembebas budak dari kalangan perempuan itu menjadi ahli waris. Begitu pula asobahnya. Nah, adapun yang dimaksud dengan asobah dan siapa saja mereka, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan yang ketiga adalah nasab. Ya, mereka adalah kerabat mayit melalui jalur kelahiran atau jalur darah. Dan itu baik furu, usul atau hawashi. Yang dimaksud dengan furu adalah anak dan seterusnya ke bawah dari jalur laki-laki. Yang dimaksud dengan usul adalah ayah dan seterusnya ke atas. Yang dimaksud dengan hawashi adalah keturunan dari usul yang mencakup saudara dan juga para paman. Nah, inilah sebab-sebab warisan yang disepakati oleh para ulama. Namun, di situ ada beberapa sebab warisan yang lain, namun diperselisihkan oleh para ulama. Di antaranya adalah baitul mal atau jihadul Islam.
Menurut mazhab Malikiyah, Baitul Mal itu dapat menjadi ahli waris. Sedangkan menurut Syafi'iyah, Baitul Mal itu bisa menjadi ahli waris apabila muntazim. Nah, adapun yang dimaksud dengan muntazim itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antara pendapat tersebut adalah di bawah aturan pemimpin yang adil. Nah, adapun menurut mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, Baitul Mal itu tidak mendapatkan warisan, akan tetapi harta diberikan kepada zawil arham. Nah, adapun pembahasan tentang warisan zawil arham dan kaitannya dengan masalah Baitul Mal akan kita sampaikan pas kita membahas tentang warisan zawil arham insyaallahu ta'ala. Nah, inilah ya tentang sebab-sebab warisan, wallahu ta'ala a'lam. Baik, bagi ikhwah sekalian yang ingin bergabung dalam grup WA mudah menghitung warisan, silahkan menghubungi nomor berikut, yang mana dalam grup tersebut insyaallah kita akan share terkait masalah warisan, kemudian latihan-latihan untuk menyelesaikan kasus warisan, ya.